Sigit. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami muliakan, Bapak Menteri Agama yang kami banggakan, serta seluruh rekan-rekan mitra yang sempat hadir. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pribadi dan juga fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Bapak Menteri Agama yang kami anggap sampai hari ini konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas beliau, garda terdepan yang kami pikir mungkin ini satu dari sekian menteri di kabinet Bapak Prabowo Subianto yang betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, terkait Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, fraksi PAN ini khusus menitipkan kepada Pak Ditjen Pendis juga bentuk apresiasi Pak, karena di tengah-tengah efisiensi fiskal nasional, tapi Pak Dirjen ini mampu menjaga stabilitas program dengan baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu segera dimaksimalkan, dioptimalkan, ditingkatkan, khususnya tentang realisasi anggaran, khususnya di akhir tahun ini. Terkait dengan Ditjen Pesantren, ya, kami menyarankan Pak, agar supaya Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Pesantren ini Pak ada semacam roadmap ya, roadmap madrasah digital, roadmap pesantren digital Pak. Ya, mungkin per 5 tahun ya, mungkin bisa dimulai tahun depan 2026-2030 yang fokus pada penguatan infrastruktur TIK Pak. Integrasi kurikulum berbasis teknologi dan juga bisa berkolaborasi dengan BUMN. Ini terkait dengan telekomunikasi dan startup nasional agar percepatan digitalisasi madrasah dan pesantren ini dapat berjalan lebih cepat dan inklusif, kira-kira seperti itu. Khusus untuk Pak Menteri Agama, sengaja kami sampaikan di poin akhir pimpinan, ini memang kami baru saja melaksanakan kunjungan kerja di Pulau Seribu kemarin, Pak Menteri. Ini ada sedikit harapan-harapan dari guru-guru madrasah di sana, Pak Menteri. Kebetulan ini bukan soal dapil, tapi kebetulan Pulau Seribu ini kan menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Di sana Pak Menteri memang agak miris ya, karena pendapatan atau penghasilan atau honor guru-guru madrasah di sana masih sangat minim Pak. Masih sangat minim, maksimal itu di 500.000. Ada yang masih terima 50.000, ada yang masih terima 100.000, ada yang malah belum turun-turun honornya, kira-kira seperti itu Pak. Makanya waktu Pak Menteri kemarin lagi tugas luar, saya coba telepon ke ajudan supaya bisa dihubungkan, biar mereka itu paling tidak bisa ada harapan lah, kira-kira begitu. Nah sehingga Pak Menteri, bagaimana kemudian ada keadilan bagi anak-anak didik kita di sana dan juga para guru-guru madrasah. Ini mereka berjuang luar biasa. Untuk mengakses ke Pulau Seribu ini kan Pak Menteri memang berbeda-beda. Ada yang harus kita akses dengan 2 jam, ada yang harus kita akses dengan 3 jam. Paling dekat itu kurang lebih 1 jam. Dan ongkosnya pun tidak murah. Sementara kantor-kantor kita ini kan rata-rata bertempatnya di Jakarta Utara. Nah sehingga koordinasi itu juga cukup sulit gitu. Biayanya cukup besar. Nah mohon Pak Menteri yang terbaik, yang kami yakini bisa menyelesaikan persoalan ini, bisa memastikan bahwa harapan-harapan ini tidak tinggal harapan, ada penyelesaian Pak Dirjen, agar supaya impian kita ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di seluruh pulau-pulau, ya kita sebut ini pulau terluar lah kira-kira begitu, karena hampir jarang diperhatikan Pak pimpinan gitu. Saya bikin videonya kemarin, andaikan bisa saya tayangkan di sini, saya tayangkan di sini. Mereka titip salam kepada Pak Menteri. Tapi tentu juga kita berharap kualitas-kualitas guru-guru madrasah juga ditingkatkan, apalagi ini sudah masuk era digital. Jadi pendidikan literasi digital ini juga penting bagi para guru-guru madrasah, ya, guru-guru
pesantren ke depan. Ini sebagai konsekuensi kita untuk masuk di era-era yang baru. Saya kira itu saja pimpinan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, kami bangga punya Menteri Agama seperti Pak Menteri ini. Insya Allah mudah-mudahan bersama Komisi 8 kita terus mengoptimalkan kerja-kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.